warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabita Salsabila, NPM 19111000351. Hari ini kita akan membahas tentang pengukuran jarak, waktu, dan kecepatan. Sebelum saya membahas lebih lanjut, apa itu pengukuran jarak, waktu, dan kecepatan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pengukuran. Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Pengukuran juga dapat diartikan sebagai pemberian angka terhadap suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang, hal ataupun objek tertentu sesuai aturan atau formulasi yang jelas dan disepakati. Pengukuran juga dapat dilakukan pada apapun yang kita bayangkan, namun dengan tingkat kompleksitas yang berbeda. Misalnya mengukur tinggi. Seseorang dapat mudah mengukur. Mengapa seseorang dapat mudah mengukurnya? Karena objek yang diukur merupakan objek kasat mata dengan memiliki satuan yang telah disepakati secara internasional. Akan tetapi, jika objek yang ingin diukur lebih bersifat abstrak seperti kecerdasan, kemandirian, kepribadian, ketelitian, dan lain sebagainya, sehingga seseorang dalam pengukurannya pun harus memiliki keahlian dan keterampilan yang tertentu. Pengukuran dalam prosesnya terbagi menjadi dua, yaitu pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung adalah pengukuran yang langsung mengambil karakteristik dari objek yang ingin diukur secara eksplisit tanpa terlebih dahulu memprosesnya. Seperti jika kita ingin mengukur lebar suatu meja atau benda lain, maka kita akan dapat langsung mendapatkan hasilnya. Atau contoh lain dari pengukuran langsung adalah pengukuran panjang dengan meteran, pengukuran berat dengan timbangan, pengukuran waktu dengan menggunakan stopwatch, dan juga pengukuran suhu dengan menggunakan termometer. Sedangkan pengukuran tidak langsung adalah jenis pengukuran yang hasilnya tidak didapatkan secara langsung, melainkan harus dikonversi atau diproses terlebih dahulu. Seperti misalnya kita ingin mengukur luas suatu lapangan, maka hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu yaitu satuan lebar dan panjangnya. Setelah kita mengetahui berapa panjang dan lebar lapangan tersebut, kita dapat mengkalikan dua hal tersebut. Hal itu dapat mengukur luas dari luas lapangan tersebut. Pengukuran jarak adalah pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui panjang lintasan yang ditempuh atau dilalui sebuah benda. Jarak memiliki satuan internasional yaitu meter atau disingkat dengan M. Untuk mengetahui sebuah jarak dapat menggunakan rumus kecepatan dikali waktu. Misalnya Ani berlari selama 2 jam dengan kecepatan 10 km per jam. Maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dapat menggunakan rumus, yaitu kecepatan 10 km dikali waktu lama Ani berlari, yaitu 2 jam. Berarti jarak yang ditempuh oleh Ani adalah 20 km. Pengukuran kecepatan. Pengukuran kecepatan dilakukan untuk mengetahui seberapa cepat suatu benda berpindah. Kecepatan memiliki satuan internasional yaitu meter per sekon. Untuk mengetahui kecepatan suatu benda dapat menggunakan rumus jarak dibagi waktu. Misalnya, ayah pergi ke kantor menggunakan sepeda motor. Jarak rumah dengan kantor ayah adalah 80 km. Ayah perlu mengendarai motor selama 2 jam. Berapa kecepatan ayah mengendarai sepeda motor? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita harus menggunakan rumus, yaitu dengan cara membagi jarak dengan waktu, yaitu 80 km dibagi dengan 2 jam. Berarti jarak kecepatan ayah saat berkendara sepeda motor adalah 40 km. Sedangkan pengukuran waktu adalah dilakukan untuk mengukur berapa lama suatu kejadian atau peristiwa itu terjadi.
materi selanjutnya akan disampaikan oleh Devi Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Suci Fajarwati dengan nomor pokok mahasiswa 19111000278. Halo everyone. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai materi kecepatan. Dan untuk teman-teman calon guru, dalam mengajarkan materi kecepatan dapat menggunakan alat peraga seperti yang saya buat ini. Yang mana di dalamnya terdapat segitiga ajaib atau segitiga Jokowi. Yang di dalamnya terdapat beberapa simbol, yaitu J yang merupakan jarak tempuh, W yang merupakan waktu tempuh, dan K merupakan kecepatan. Ada pula keterangan waktu yang mana 1 hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik. Ada pula tangga satuan panjang yang memudahkan kita untuk mengubah contohnya dari kilometer ke sentimeter, kilometer ke meter, dan lain-lain. Oke adik-adik, setelah kita mengetahui apa itu rumus kecepatan, jarak, dan waktu melalui alat peraga yaitu segitiga ajaib atau segitiga Jokowi. Mengapa disebut segitiga Jokowi? Karena terdapat simbol J, K, dan W. Oke, mari kita ulas sedikit ya bersama-sama. Jadi, J yaitu jarak, dan K yaitu kecepatan, W yaitu waktu. Oke adik-adik, dalam kecepatan terdapat kilometer per jam, meter per menit, meter per detik. Nah, selain itu, dalam jarak ada kilometer, meter, sentimeter, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu waktu. Ada jam, menit, detik, dan lain-lain. Nah, misalnya 5 km per jam. Apa itu? Ya, itu disebut dengan kecepatan. Selanjutnya ada 5 km. 5 km itu disebut apa ya adik-adik? Ya, disebut dengan jarak. Selanjutnya itu 1 jam. 1 jam itu disebut dengan waktu. Untuk mengetahui apa itu rumus kecepatan, maka simbol K kita tutup. Dan simbol apa yang terlihat? Ya, jarak dan waktu. Mengapa? Karena jarak berada di atas dan waktu berada di bawah. Jadi, rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Baik, selanjutnya kita akan menentukan rumus jarak. Yang mana dalam menentukan rumus jarak, maka simbol J yang kita tutup. Jadi, simbol apa yang terlihat? Ya, simbol K dan W. Maka dari itu, rumus jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Untuk menentukan rumus waktu, maka simbol W yang kita tutup. Lalu simbol apa yang terlihat? Ya, simbol jarak dan simbol kecepatan. Jadi, rumus waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Oke adik-adik, setelah kita mengetahui apa itu rumus kecepatan, jarak, dan waktu, kita akan melanjutkan ke contoh soal. Oke, sekarang kita ke contoh soal. Soal yang pertama yaitu Sam berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Jarak rumah Sam ke sekolah adalah 300 meter dan ditempuh dalam waktu 15 menit. Berapakah kecepatan sepeda yang dikendarai Sam? Oke, mari kita jawab ya. Menggunakan segitiga ajaib atau segitiga Jokowi. Nah, mengerjakan kecepatan itu bagaimana, Kak? Oke, yang sudah Kakak jelaskan tadi, jikalau kecepatan, maka simbolnya ditutup, maka jarak dibagi waktu, sama dengan jaraknya yaitu 300 meter. Dan dibagi dengan waktunya yaitu 15 menit. Jadi 300 dibagi 15 sama dengan 20 meter
per menit. Jadi, kecepatan sepeda yang dikendarai oleh Sam yaitu 20 meter per menit. Mudah kan? Kita lanjut nomor 2 ya. Ayah mengendarai mobil ke rumah nenek dengan kecepatan 32 km per jam. Jika ayah sampai di rumah nenek dalam waktu 3 jam, maka jarak yang ditempuh ayah adalah sejauh. Yuk kita jawab menggunakan rumus segitiga Jokowi. Karena intinya jarak, maka dari itu simbol J yang kita tutup. Jadi, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, kecepatannya yaitu 32 km per jam. Dan dikali waktu. Waktunya yaitu 3 jam. Nah, jadi hasil dari 32 kali 3 yaitu 96 km. Kesimpulannya yaitu, jadi jarak yang ditempuh ayah adalah sejauh 96 km. Yang ketiga yaitu, Budi ingin bepergian dari kota A menuju kota B menggunakan sepeda motor. Jarak dari kota A ke kota B adalah 90 km. Budi mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 30 km per jam. Berapakah waktu tempuh untuk bisa sampai ke kota B? Yuk kita jawab menggunakan segitiga Jokowi. Yang ditanya adalah berapakah waktunya? Jadi yang ditutup yaitu simbol W. Dan rumusnya jarak dibagi kecepatan. Jaraknya yaitu 90 km dibagi kecepatan. Kecepatannya yaitu 30 km. Hasil dari jarak dibagi kecepatan yaitu jadi hasilnya 3 dengan satuan jam, jadi 3 jam. Jadi waktu tempuh untuk bisa sampai ke kota B adalah 3 jam. Mudah bukan? Jadi kita telah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk mengulanginya di rumah. Oke, kakak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.